الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Kalam Syekh Al-Hasan bin Muhammad Al-Qan Al-Fasi Al-Maghribi dari Syekh Hasan bin Muhammad Al-Fasi tentang siapa Syekh Samman Al-Madani. Al-Qutbu Sayyidi Muhammad Samman Al-Qutbul Akbar wal-Ghawz Al-Ashhar Alimul Madinah bi asriha Waliyullahil Arif Sayyidi Abu Abdullah ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Khalwati Asy-Syadzili kana qaddasallahu sirrah min al-awliya'i ar-rasikhin fil haqa'iq intahat ilaihi tarbiyatul muridin fatakhruju min tahti yadihi awliya wa ulama la yahsun. Adalah Qutb Sayyidi Muhammad Samman Al-Qutbul Akbar, poros keilmuan yang besar, paling besar, wali ghaus yang terkenal, alimul Madinah, orang yang tahu kota Madinah, waliyullahil arif Sayyidi Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Khalwati Asy-Syadzili. Nah, asalnya tarekat Sidin itu Al-Khalwati Asy-Syadzili. Kana qaddasallahu sirrah minal awliya ar-rasikhin. Sungguh adalah beliau termasuk wali yang mendalam dalam ilmu hakikat. Nah, dan belajar lawan Sidin ini ulama ar-rasikhin fil haqaiq. Banyak orang-orang belajar lawan Sidin, dan di tangan Sidin ini keluar para wali-wali dan ulama yang tidak terhingga banyaknya. Salah satunya Datuk Kalampayan. Wulida qaddasallahu sirra bil Madinatil Munawwarah ala sakiniha afdalis salatu wat taslim. Sidin lahir di kota Madinah Al-Munawwarah tahun 1130. Fa asyraqa fil wujudi nuru hidayati. Nah, dan memancarlah cahayanya kegasan seberataan. Lalu Sidin ini wa nasya'a qaddasallahu sirrah mayyalan ala ta'ah. Sidin ini tumbuh kembang atau ganal itu, semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huduril jum'ah, semangat menghadiri sembahyang Jumat, wal jamaah, sembahyang jamaah, wa mulaziman ala saumi, ketujuh puasa. Mushtaghilan bi mutala'ati kutubis sadat, dan sibuk belajar mutalaah, belajar membaca kitab-kitab para ulama. Hatta asyraqa alaihi al-anwar, sampai memancar cahaya dari Sidin. Maksudnya apa? Cahaya ilmu itu. Wamtala minal ulumi wal asrar, sampai Sidin memiliki banyak ilmu dan rahasia-rahasia. Wa hadara masyayikhul ulama, dan apa ngarannya nih, menghadiri pengajian para guru. Wa talaqa ilmal haqiqah an walidihi, dan Sidin belajar ilmu hakikat dari Abah Sidin seorang, yaitu Syekh
Abdul Karim As-Samman. Selain itu juga Sidin wa hadara ila Misra li talaqqil ulum. Sidin juga belajar ke Mesir untuk mencari ilmu. Fataghadza bi ma'arifil funun. Dan Sidin belajar macam-macam ilmu. Wa aqada halaqatiz dzikr bil Mashhad al-Husain. Dan Sidin menghadiri majelis ilmu di Mashhad Husaini. Wa hadarat majalisahu afadil ulama. Dan di Mashhad Husaini ini banyak ulama-ulama yang berhadir di situ. Fashtahar amru wa dhahara wa amma dzikru antashara wa tammahu al-kamal wa rusima fi diwanir rijal. Dan apa namanya nih? Sidin karena terkumpul orang alim, orang luar biasa, ya alim juga itu. Wa antafa'at bi ulumihi wa asrarihi umum ahli Islam. Dan banyak yang mengambil manfaat dari ilmu Sidin, orang-orang dari berbagai macam negara, termasuk negara yang jauh kayak Khurasan dan kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara tuh ya udah kita. Dan Sidin banyak memiliki kitab-kitab karangan. Dan Sidin wafat di kota Madinah, tufiya bil Madinatil Munawwarah ala sakiniha afdhalus salatu wa taslim sanatu tis'in wa thamanin wa mi'ah walf, tahun 1189 dan dimakamkan di kota Baqi'. Itu nah itu lalu kisah Abbasidin. Wa amma Abdul Karim fakana rajulan kamilan. Adalah si Abdul Karim ini adalah laki-laki yang sempurna, aqilan, pintar. Insalakha minas samaniyah wa tazayya bi ziyyi ahli diyanah fasara fi azamah, sampai alim gitu. Nah, fa amma Abdul Karim fa mauliduhu fi sanati 1152. Abdul Karim ini lahir 1152 Hijriah. Wa nasha nash'atan salihatan ka abihi, dan tumbuh di lingkungan yang saleh kayak abahnya. Itu. Lalu tabiat keseharian Syekh Samman, maka adalah tabiat Tuan Syekh Samman yaitu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin. Yang kedua, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani tarekat hakikat kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga ia kepada makam mursyid, itulah pekerjaannya. Yang ketiga, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mulazamahkan musyahadah muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah. Musyahadah itu merasa melihat Allah Ta'ala, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal. Nah, jadi Sidin meninggalkan hawa nafsu bukan karena puasa, tapi memang meninggalkan hawa nafsu. Dan tiada tidur daripadanya malam melainkan sedikit tidur. Yakni apabila ditaruh kepalanya dan sebantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Nah, ini berarti memikirkan ibadah aja. Dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh, lalu ia sembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunat isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunnah duha. Kayak itu sih.
Dan membanyakan ia puasa sunnah karena riyadhah. Riyadhah itu latihan, yakni supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum balik, berarti mulai kekanakan. Syahdan, beberapa peristiwa waktu Syekh Semen lagi kekanakan. Waktu Sidin sebelum balik kekanakan, disuruh oleh orang tuanya makan. Maka disangka oleh orang tuanya dimakannya demikian itu. Maka tiba-tiba diangkatnya makanan itu. Maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Maka kedua orang tuanya pergi kepada guru mengaji Al-Quran tentang kelakuan Syekh Seman. Model diberi makan tiap hari, tapi kayak kada makan, Nah lalu jar gurunya tadi, jangan kau takut akan anakmu itu, jangan syak sebenar-benarnya anakmu itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan tuan Syekh Seman radhiyallahu an mengambil akan air, kemudian dipercikan di atas tubuhnya supaya tiada bisa tidur dari dingin ini. Berarti dasar kuitannya sudah melatih supaya Sidin rajin beribadah. Dan manakala orang tuanya memberi pakaian kepada Syekh Seman dengan kain yang putih halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika belum baliknya maka dicerainya benang itu lalu dibuangnya. Katanya, wahai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara, tiada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kada hendak berbaju yang mewah-mewah, yang biasa-biasa saja. Dan lagi halnya di dalam zikir Allah siang dan malam. Nah Syekh Saman ini berzikir terus siang dan malam. Namun kita kawaju mumpati, kada kawa banyak sedikit. Dan Sidin juga suka uzlah, jauh daripada manusia dan masa khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi. Nah, di Madinah itu ada amaliyah yang bagus digawi, yaitu ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Karena apa? Di Baqi ini para orang-orang saleh terkumpul, istri-istri Nabi, kayak itu, para sahabat. Nah, itu kumpulan buhan wali Allah Subhanahu wa taala tuh, kekasih Allah. Dan pada waktu, dan memang Nabi dalam riwayat itu disebutkan Sidin ziarah ke Baqi itu malam, kayaknya bisa ke subuh. Jadi misalnya ada bertakun kenapa ziarah subuh jar? Karena memang Nabi ziarah subuh bilanya kawa. Dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke makam segala sahabat, lalu ia zikir kepada Allah dan membaca Quran pada tempat itu. Nah, ini yang semalam wasiat Syekh Seman. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Seman, barang siapa yang membaca ini benar lain lah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahannya, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti lain bacanya. Nah, 4 kali berturut-turut kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia termasuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan itu rutin membaca doa ini. Melazimkan itu rutin, selalu digawe, memaksa diri, nah itu melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh berturut-turut. Itu wasiatnya. Apalagi dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh
Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyaklah zikir Allah dan syuhud muraqabah dan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca istighfar dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi taksir pada hati. Taksir itu efek, berpengaruh lawan hati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bukannya yang bernama guru itu mengerasi akan muridnya akan murid ibadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karamat akan merasa mulia dengan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Lalu jar Syekh Saman lagi, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada satu didapatnya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat saadah kebahagiaan ketika sakaratul maut dan diluaskan rezekinya. Nah, salah satu kitab Syekh Saman, ngarang kitabnya Ighatsatul Lahfan wa Munisul Walhan wa Munis Walhan fi muhimmat Tariq li ahli tahqiq. Ini karangan Syekh Saman. Apa gerang karangannya ini? Ini karangan Sidin tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara berzikir. Al-babul awal fi kaifiyat dzikir wa fihi salah satu fusul. Bab pertama tentang cara berzikir, dan ini ada 3 pasal. Amma kaifiyatuhu, adapun caranya dengan kata la ilaha illallah fahiyya. Nah, ini caranya. Yang pertama, ayyajlisal muridus sadiqu mutawajjihan bi kulliyatihi ila Allah taala ba'da takhalli minal awsaf adz-dzamimah wa tahalli bil awsaf al-hamidah. Caranya Jersidin membaca zikir la ilaha illallah nih. Ini teknis yang ideal, cara yang paling ideal. Ayyajlisal muridus sadiqu, duduk seorang murid as-sadiq yang benar, mutawajjihan menghadap bi kulliyatihi seluruh jiwa raganya, nah itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi duduk menghadap Allah jiwa raga, ba'da takhalli minal awsaf adz-dzamimah, sesudah membuangi diri dari sifat-sifat yang buruk. Nah, itu caranya. Membuang sifat yang buruk itu apa? Kayak ria, ujub, sum'ah. Nah itu lo dibuangi. Lalu yang kedua, wa tahalli bil awsaf al-hamidah, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, sabar, syukur, husnudzon dan lainnya. Itu mutatahhiran fi tsaubi wal badan wal makan. Nah, suci baju, badan lawan tempat. Kajal satis shalah, kaya duduk waktu sembahyang. Mustaqbilan asyrafal jihad. Nah, menghadap tempat yang paling mulia, berarti menghadap kiblat. Rafi'an himmatahu 'anil aqwan mulahizan hudurul mursyid mustamiddan min madadi wa dhin yadi 'ala rukbatayhi wa farasha rijlahu al-yumna 'ala batni rijlihi al-yusra. Tangan di atas lutut dan membuka batis kanan ke batis sebelah kiri, perut batis sebelah kiri. Rafi'an sautahu,
mustaftihan bi la ilaha illallah, berarti mulainya la ilaha illallah, rafi'an biha sautahu, mengangkat suaranya, la ilaha illallahnya dinyaringi. Nah itu salah satu caranya, banyak lagi cara-caranya itu sekilas. Lalu yang selanjutnya al-babu tsani fil muraqabah, tentang muraqabah. Apa muraqabah itu? I'lam annal muraqabata hiya al-muhafadzatu wal intizar. Muraqabah itu adalah menjaga dan menunggu. Li'annal muhafadzata yuhafidz, karena muhafadzah itu menjaga. Ayu lazim ala i'tiqad annallaha muttali'un ala zahirihi wa batinihi zamanan wa makanan. Maksudnya yulazim itu selalu beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali'an, melihat hamba tersebut ala zahirihi wa batinihi, yang luar maupun di dalam, zamanan wa makanan, waktu dan tempat, wa annahu ma'ahu aina makana, dan Allah taala bersama orang itu selalu memantau dimanapun berada. Mulahidan qaulahu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan apa mereka bisikan? Artinya Allah taala tahu seberatan. Nah, lalu kitab Syekh Saman berikutnya adalah ngaran kitabnya Tuhfatul Qaum fi Muhimmatir Ru'ya wan Naum. Ini kitab tentang tafsir mimpi. Nah, langsung ke I'lam waffaqanallahu wa iyyak ayyuhar rajil kashfis satair an wujuhil asyair anna likulli syai'in isyarah, bahwasanya setiap sesuatu itu ada isyaratnya, wa likulli isyaratin bisyarah, dan setiap isyarat itu ada bisyarah, ada kabar gembira. Wa qad ramaza ahlu hadzal sya'n rumuzan la yakfiha, jadi ini ada rumusnya gitu. Illa man raqada fi hadzal maidan wa arafa ma hum alaihi bi sihhatil iqan wa la yadriku tilkal isyarat illa man khushifa lahu al-qina. Dan yang tahu isyarat-isyaratnya itu adalah orang-orang tertentu. Wa arfa sirri autar wal asfa. Nah, famin dzalika, jadi ada ngaranna isyarat nur, isyarat cahaya, isyaratud dia itu cahaya juga, isyaratul kawakib, kawakibnya bintang, isyaratul syams matahari, isyaratul qamar bulan. Fa amma isyaratul syamsi wal qamar kama waqa'a li sayyidina Yusuf ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu taslim fi ma haqa Allah taala biqaulihi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Fara ikhwatahu fi suratil kawakib wara abahu wa khalatahu fi surati syams wal qamar wa alima ta'bir dzalika Yaqub alaihi salam hina qassa alaihi faqal ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayaqinu laka qaida. Tsumma ya'lam anna al-mar'iyya fi surati ghairi surati al-asliyah wa ala surati qad yakun bi iradatil mar'i wa qad yakunu bi iradatil ra'i wa qad yakunu bi iradatihi ma'an wa qad la yakun. Jadi kayak ini, bila nyata mimpi bulan, bintang, matahari itu ada isyaratnya, kayak kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah kayak itu. Amal awal lawan ini tamimpi itu bisa dalam bentuk asli atau kada dalam bentuk asli. Nabi Yusuf itu tamimpi dingsanak siden, kuitan siden dalam bentuk kada asli. Dingsanak dalam bentuk bulan,
kuitan lawan acil itu matahari dan bulan. Nah itu kan ada bentuk asli berarti. Fakadzuhuril al-malak ala nabiyyin minal anbiya fi suratin minas suwar. Nah, maka seperti penampakan malaikat kepada nabi daripada nabi-nabi itu fi suratin minas suwar dalam suatu bentuk, wa kadzuhuril kummal minal unas ala ba'di salihin fi surati ghairu suratihi. Jadi bisa ada bentuk aslinya. Yang kedua, fakadzuhuri ruhin minal arwahil malaika wal insaniyah bis inzalil kamal al mutasarrif iya ila alimi yakshima ma'nan ma mukhtassan ilmu. Itu ada yang kayak itu. Nah kalau selanjutnya lagi tanbihun wa'lam anna aqsamar ru'ya arba'ah wahya jarsidin. Mimpi itu ada 4 bentuk. Yang pertama mahmudun zahiran wa batinan. Dari sudut pandang manapun ini bagus. Mimpinya ini bagus sudut pandang manapun. Kaman yara annahu yukallimullaha awil anbiya wal malaikah fi sifatin hasanatin bi kalamin tayyibin. Kayak orang berbincang-bincang lawan Allah Ta'ala, berbincang-bincang lawan Nabi, berbincang-bincang lawan malaikat dalam percakapan yang menyenangkan. Ini baik mimpinya berarti. Wa kaman yara annahu yajma' jauhar wa aqala tayyiban min amakinas salihin muti'an li rabbih wa nahwi dzalik. Atau juga kayak orang mengumpulkan barang berharga, emas, berlian kayak itu. Atau makan-makan yang nyaman dari tempat orang-orang soleh. Kita mimpi makan di rumah tuan guru. Nah misalnya kayak itu. Muti'an li rabbih, taat kepada Allah Ta'ala. Itu mimpi baik. Mimpi dari berbagai macam sisi itu baik. Yang kedua mahmudun zahiran mazmumun batinan. Terlihat baik tapi sebujurannya kada baik. Itu kayak apa? Kasama'il malahi wa syammil azhar. Kayak mimpi mendengar musik, mimpi mencium bunga itu kan simbol baik. Harum kayak itu tampilan baik, sebujurnya kada baik. Kenapa? Fa amma dzalika fahumumun wa afkarun. Itu sebujurnya humum, kesedihan, wa afkar, jadi pikiran. Wa kaman yara anna yatawalla mansiban la yaliqu bihi fa huwa radiun. Kayak orang tamimpi inya menduduki posisi yang kada layak. Nah, itu mimpinya kada bagus tuh berarti. Inya tamimpi jadi presiden FIFA. Nah, ini nyata kada layak dah, main bola kada bisa, offset jangan tahu. Nah, ini nyata mimpi kada baik dah. Kacau dunia persepak bolaan dunia kan. Itu kada bagus. Terlihat bagus tapi kada bagus kan. Lalu yang ketiga mazmumun zahiran mahmudun batinan. Terlihat kada bagus tapi sebujurnya itu bagus. Kayak apa gerang? Kaman yara annahu yankihu ummahu. Kayak orang tamimpi menikahi mamanya. Pasti bagus dah. Au yazbahu ibnahu, tamimpi menyumbali anaknya. Itu kan bagus. Tapi apa? Fa innahu yadullu 'alal wafa bin nazar wal hajjil akbar. Sekalinya mimpi itu menunjukkan apa? Orang ini memenuhi nazar sesuai janji. Bah itu apa? Haji akbar. Nah, tahu. Pokoknya bagus tuh berarti. Wa annahu yanfa'u ummah. Nah, itu memberi manfaat kepada mamanya, entah beri duit apa gitu. Wa yuzawwiju waladahu, menikahkan anaknya, wa yuwasilu ahlahu, menyambung tali silaturahim, wa yaruddu amanat ila ahliha, dan memberikan amanah kepada orang-orangnya, pemiliknya. Yang keempat, mazmumun zahiran wa batinan. Yang keempat, ini adalah dari sisi manapun kada baik. Terlihat kada baik dan bujuran kada baik.
Kayak apa gerang? Nah ini yang rancak wadah kita. Kaman yara kayak orang tamimpi anna hayatan ladagathu kayak dipatuk ular. Au naran ahrakathu atau api yang membakar. Au sailan gharraqahu atau banjir yang menenggelamkannya. Au hudimat daruhu atau rumahnya hancur. Au in kasarat asjaruhu atau pohonnya tumbang. Fa innahu dalun ala hammin wa naqdin yahsulan lahu wallahu alam. Nah, bilangnya yang kayak ini menunjukkan terhadap hammin kesedihan wa naqdin yahsulan lahu yang akan terjadi. Nah, ini sekilas tafsir mimpi yang Sidin padahkan mudah so ini spill kayak itu. Berarti tergantung mimpinya lah, tergantung mimpinya kan. Posisinya bang, ya juga batu kayak apanya tergantung kayak apanya itu. Berarti Syekh Saman ini termasuk orang-orang yang dapat karunia bisa mentakwil mimpi itu. Dan penutup sunnah guring. Yang pertama al-ittija ala syakil aiman awil aisar au alal qafa. Nah, disunahkan guring itu ini sebelah kanan atau sebelah kiri atau alal qafa ini bantilantang. Jangan tengkurap bating harap. Nah itu. Libu'dillahi laha. Itu Allah kadang tujuh. Illa li daruratin, kecuali darurat. Anak berabah di sini disul benar-benar nah ada kawa sebating harap misalnya. Wastiqbalul qiblah menghadap kiblat, wal zikir membaca zikir, wat taharah al hissiyah wal ma'nawiyah. Taharah hissiyah itu kayak wudu, ma'nawiyah itu berarti hati bersih. Yang kelima siwak qablahu wa ba'dahu, sebelum guring lawan sesudah bangun guring. Bisa juga sikit gigi nih. Lalu yang keenam wa qira'atu awakhir al-imran ba'dahu walhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur wal wudu wa salatun walau rak'atain litahul anhu aqdus syaitan al-waridah. Jadi membaca alhamdulillahilladzi rancak ahyana ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Kalau di sini ahyani ba'dama amatani lah. Wudu sembahyang walaupun 2 rakaat untuk membuka ikatan setan, sebagaimana dalam hadis Nabi, idza nama ahadukum, apabila tidur salah seorang kalian, aqada syaitan ala qafahu salasa uqad, syaitan akan mengikatnya 3 buting ikatan. Fa idza staiqadha, bila inya bangun, wa dzakarallaha, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu bisa membaca doa dan macam-macam. In halat wahidatun, ikatannya sebuting tepacul. Wa idza tawaddoa in halat as-saniyatu, bilanya wudu tepacul ikatan yang kedua. Wa idza shalla in halat as-salisatu, tepacul yang ketiga. Nah itu pesan Tidin. Berarti bilanya bangun guring supaya tepacul, bangun membaca zikir, wudu, sembahyang ya. Nah itu. Anu bang bangun guring langsung sembahyang subuh itu tepacul bener dah. Tepacul iktidaan bihi. Cuma amunnya di hadis ini kayaknya sembahyang 2 rakaatnya tuh kayaknya sembahyang malam bang. Iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam fi jami dzalik. Kenapa? Karena ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.